Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Ibu bapak, saudara-saudara, jumpa lagi kita hari ini Sabtu 10 April 2021. Saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini dimanapun kita ada saat ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari ini. Hamba bermohon Roh Kudus-Mu hadir menyertai dan memberkati melalui akses pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak telinga dan terutama hati yang mendengar, diubahkan, difokuskan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk memberitakan Engkau Yesus Tuhan yang sungguh luar biasa, menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, menjadi bagian yang terutama dalam hidup kami. Ini hamba-Mu yang berdoa bermohon demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 4 ayat 4 tertulis seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara ini berkati Tuhan, apa yang kita makan setiap hari. Yang kita makan setiap hari menjadi kebutuhan pokok kita. Banyaknya orang Indonesia suka makan nasi. Pagi, siang, dan malam ada lauk pauknya. Ikan dan sayur. Kalau kebanyakan makan bisa 3-5 kali setiap hari dia makan. Kebutuhan nutrisi dibutuhkan. Perut kita menjadi kenyang, ya sudah. Pada saat perut kenyang itu kita merasa puas. Secara fisik, secara jasmani. Namun kebenaran firman Tuhan katakan, saudara-saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Latar belakang dari bacaan ini adalah Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, lalu merasa lapar. Lapar secara fisik. Meskipun dalam situasi seperti itu, ketika iblis mencobai Yesus, ubahlah batu-batu ini menjadi roti untuk mengenyangkan fisiknya yang lapar itu. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Apa yang terutama dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apakah roti yang akan mengenyangkan secara fisik? Apakah makanan yang akan mengenyangkan secara fisik? Kebenaran firman Tuhan katakan, saudara-saudara, itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah bagaimana kemudian kita dapat kenyang secara rohani. Yang terutama adalah bagaimana kemudian jiwa dan raga kita terpenuhi oleh kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin ada yang berkata, tapi pendeta sekarang ini ada banyak orang yang tidak dapat makan dengan baik, gizinya buruk. Itu bagaimana, saudara-saudara? Tetap yang terutama adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita senantiasa akan mendapatkan begitu banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Orang merasa bahwa fisiknya perlu dikenyangkan, itu baik, saudara-saudara. Tapi yang terutama, sebelum fisik kita dikenyangkan, rohani kita dikenyangkan. Sebelum jasmani kita dikenyangkan, batinia kita dikenyangkan dengan kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga pada saat imanmu kenyang, perutmu kenyang, maka engkau akan merasa sukacita, damai sejahtera terjadi dalam hidup kita. Karena kadangkala ada orang yang perutnya kenyang. Semua yang ada di sekitarnya telah mengenyangkan dia, kekuasaan, harta, jabatan, tahta. Tapi dia tidak merasa puas, tidak merasa kenyang. Karena apa? Karena rohaninya lapar. Karena jiwanya lapar. Karena pikirannya perlu kemudian disentuh, dijamah dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak terlalu naif mengatakan bahwa makanan dan minuman yang secara fisik lauk pauk itu kemudian tidak dapat mengenyangkan kita. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Tapi saya percaya, kalau kita benar-benar hidup dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan menguatkan kita untuk senantiasa melihat bahwa kebenaran firman Tuhan yang mengenyangkan jiwa, tubuh, dan roh kita
yang akan mengarahkan kita dalam berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Selamat kita terberkati saudara-saudara. Hiduplah senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, mengenyangkan rohani kita, baru mengenyangkan tubuh kita secara fisik. Maka kita akan terberkati bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Damai di hati.